Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman baik-baik aja dimanapun teman-teman berada, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maaf ya, openingnya tadi kelamaan. Selamat datang di episode 2 atau part 2, dimana di video kali ini aku akan ulas tuntas sampai proses motor modifikasi Japstyle ini jadi sepenuhnya dan layak jalan pastinya. Alhamdulillah, setelah melewati 3 pekan dari part 1 kemarin, akhirnya proyek modif part 2 ini bisa terlaksana. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sedikit flashback dari part 1 kemarin, dimana prosesnya sudah sampai ke tahap pengelasan BHLU. Kemudian kita akan lanjutkan untuk membuatkan bracket dudukan akinya, dimana untuk posisinya sih memang sesuai selera masing-masing. Tetapi di sini aku menerapkan dudukan akinya percis seperti sebelumnya, dimana posisinya ada di sebelah kanan berseberangan dengan box filter. Adapun bracket dudukan akinya kita buat sedemikian rupa saja. Tapi kebetulan bracket yang aku gunakan diambil dari limbah sisa potongan-potongan rangka di bagian belakang yang sudah tidak terpakai lagi, teman-teman. Selain itu, aku melakukan ubahan pada rumah aki, di mana plat dudukan aki yang sebelumnya hanya berjumlah 1 lembar plat melintang, dan itu pun sudah kropos. Aku mengganti dengan yang baru. Sekarang aku buat 2 lembar plat agar lebih kokoh dan duduknya aki pun bisa presisi. Untuk apa? Untuk mengantisipasi sesuatu di mana nanti motor saat dibawa riding sekalipun melewati jalan rusak yang membuat aki tersebut bisa terguncang dan mengakibatkan aki itu merosot jatuh dari dudukannya. Nah, di proses yang ini aku sedang membuat kupingan atau bracket untuk plat rumah aki PNP atau plug and play. Jadi rumah akinya bisa bongkar pasang mengandalkan baut yang menyatukan rumah aki dan rangka. Di situ seperti biasa, aku buatkan mal dulu dari potongan kertas untuk kepresisiannya. Kiranya kita ukur menggunakan kertas itu sudah oke, baru kita potong plat sesuai mal yang kita buat itu. Bracket jok bagian depan sudah kita buat. Kita coba pasang tangki dan joknya. Kita amati bagian bawah.
tangki dan bagian bawah jok harus lurus. Nah, jika dirasa sudah lurus, kita perhatikan juga kemudinya atau stangnya. Apakah radius putarnya berdampak pada stang dan tangki bisa terbentur? Nah, kita lihat di video ini, stang dan tangki kan bersentuhan. Untuk memberikan space atau jarak, maka hal yang perlu kita lakukan itu adalah mengurangi sedikit radius putarnya dengan membuat stopper pada bagian bawah segitiga. Caranya, kita beri tambahan plat atau mur untuk stopper agar radius putarnya sedikit berkurang, yaitu dengan cara dilas. Oke teman-teman, tahap selanjutnya kita lihat setelah tangki dan jok ini terpasang, maka nih dari sini jok dan BHLU belakang, BHLU nya itu ngumpet di bagian sini tuh, ngumpet tertutup jok, kelihatannya nggak pantas ya. Oke, karena pemotongan rangka belakang kemarin, kita mulai dari dudukan sok belakang sini, bukan dari tengah rangka setelah tangki. Visual yang kita dapat hubungan antara jok dan BHLU ya. Bukan hubungan kamu dan dirinya ya. Tapi ini hubungan antara jok dan BHLU. Nah, dan kebanyakan motor Japstyle lainnya BHLU nya itu terlihat nonjol atau terlihat di bagian belakang. Perlu satu lagi BHLU untuk memanipulasinya agar terlihat selaras atau terlihat pantas. Maka langsung saja nanti kita pasang BHLU-nya di sini dengan cara dilas. Oke. Barang-barang makan ketupat. Berangkat. Baik, selanjutnya kita buat kancing jok belakang. Tuh, kalian buat dari plat belakangnya, plat itu dikasih mur. Udah begini aja. Terus kita tempelin di sini di joknya. Karena joknya terbuat dari besi, jadi sifatnya konduktor. Bisa kita las. Nanti ini dilas di sini. Kemudian nanti kita buat dudukan yang di BHLU untuk pengikat mur yang kita tempelkan di jok ini. Oke, cukup segini. Nanti kita tinggal buat pasangannya. Kita buat plat yang di kita tempelkan di BHLU untuk mengaitkan dan mengancing dari mur yang sudah kita tanam di jok ini. Oke, kita buat dudukan stopper joknya yang nempel di BHLU nanti dengan bantuan kertas seperti tadi.
kita buat cetakan dulu menggunakan kertas ini. Lantas plat ini nanti kita potong, kita sesuaikan sesuai kebutuhannya. Oke. Setelah kancing jok bagian belakang kita buat, langkah berikutnya kita aplikasikan spakbor belakang, yang dimana untuk dudukannya aku mengikat spakbor tersebut dengan 3 buah bracket, yaitu memanfaatkan dari 2 buah baut bawaan jok custom dan 1 baut aku buat di tulang tengah rangka dengan membuatkannya bracket dari plat sedemikian rupa sesuai kebutuhan dari duduknya spakbor tersebut. Hati-hati di proses ini, menentukan center spakbor dan ban belakang, artinya lurus atau miringnya spakbor tergantung kejelian teman-teman. Maka sebelumnya setting dudukan spakbor belakang, teman-teman pastikan juga dan perhatikan kelurusan dari ban belakang dan depan, juga setelan rantainya. Baru kemudian spakbor mengikuti senter ban belakang. Oke, kemudian step berikutnya setelah spakbor belakang kita aplikasi, sekarang giliran untuk lampu stop dan sen belakang kanan kiri kita aplikasikan juga. Untuk aplikasi lampu stop sendiri sih nggak terlalu rumit ya, karena part custom stop lampnya sudah didukung bracket lampu dan plat nomor. Tinggal kita buat lubang saja pada spakbor belakang. Pertama-tama kita copot dulu baut pengikat lampu stop pada dudukan plat nomor custom itu. Kita ambil bracket plat nomornya aja sebagai mal untuk melubangi spakbor dengan membuat marking atau titik pada bagian spakbor belakang sebelum kita bor. Dan pastinya
sudah kita kira-kirakan pantas atau tidaknya stop lamp itu. Ya kalau di sini sih sesuai selera masing-masing. Tapi kalau aku di sini sih aku dekatkan tidak terlalu jauh dengan BHLU. Nah, setelah marking stop lampnya aku buat, aku lanjut membuat mal untuk bracket sen belakang kanan kiri. Seperti biasa, aku buat ukuran penyesuaiannya menggunakan kertas dulu. Potongan kertasnya kan nanti untuk dicetak di plat sesungguhnya. Kita buat lubang untuk sen dan bentuk bracket itu sendiri sesuai kebutuhannya aja.
istirahat dulu ya teman-teman, udah jam 12 malam. Nggak terasa. Oke, untuk urusan spakbor depan, nah, untuk cara pasangnya, nah spakbor depan ini kan memang harusnya duduk seperti ini, tapi kita harus buat bracket. Daripada susah-susah kita cari bracket, kita pakai ini aja, kita gunain dari bracket bawaan spakbor depannya. Kita buka, nah nanti ini kita belah dua. Setelah dicuci bersih, ini kita belah dua, terus kita sesuaikan dengan kebutuhannya di sana. Oke, udah kita cuci, tinggal kita potong. Oh, kayaknya nggak jadi dipotong deh teman-teman. Kita udah pasang seperti ini nih, bracketnya udah kita tempelin, kita baut, terus coba kita cocokin nih, pasang spakbornya tuh. Kelihatannya udah pas, kelihatannya udah oke nih. Kita tinggal bor aja, kita tinggal bor di 4 sisi. Untuk dudukan bautnya kita sesuaikan dengan bracket yang sudah menempel di shockbreaker depan kanan kiri ini. Kita buat 4 lubang di spakbornya dulu. Setelah kita buat 4 lubang, nanti kita titik juga plat yang sudah tembus dari bor-boran yang ada di spakbor ini. Oke, setelah kita marking seperti ini dengan cara dititik ya teman-teman, setelah kita marking seperti ini, maaf, 4 sisinya udah kita marking, kita udah titik seperti ini, lantas kita langsung bor aja. Setelah kita sudah bor, nanti kan pasti tembus tuh, nanti dari bracket ini juga kita marking juga melalui lubang dari spakbor yang sudah kita bolongin ini. Oke, jadi begini maksudnya teman-teman. Setelah spakbornya kita bolongi, nah dari lubang itu kan terlihat tembus ke plat atau bracket dudukan spakbor depan. Kita marking menggunakan ini marking menggunakan spidol atau cat seperti ini. Langsung kita tuju yang kita maksud. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Keempat sisinya kita buat marking. Oke, setelah kita marking, kita copot lagi. Kita bor di area sini yang udah kita marking. Go! Oke, kemudian setelah itu kita buat mur untuk dudukan di belakangnya. Kita tempel mur di sini, kita las untuk pengikat antara spakbor dan bracket spakbor ini. Oke teman-teman, sudah terpasang. Ini penampakannya lurus.
lumayan lurus. Oke, selanjutnya kita pasang lampu depan. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang headlampnya, berikut sen depan kanan kiri dengan bracket yang ada. Oke, teman-teman, mohon maaf kemarin videonya ternyata kondisi baterai aku lowbat. Jadi saat merekam ini, saat aku record pembuatan ini, ternyata setelah kembalinya aku ke kamera handphone aku mati. Jadi proses pembuatan bracket, dudukan sen dan kunci kontak ini kelewat deh. Ya tinggal teman-teman buat berdasarkan selera teman-teman mau ditaruh di mana sennya. Sebetulnya sen ditaruh di sini pun oke juga, cuman aku lihat sih kelihatannya agak cupu jadinya nggak kelihatan mengisi di bagian tengah sini. Kalau misalkan nanti dilihat dari sini kan, kalau ini terlihat kosong banget nih. Kayaknya kalau ada sen nongol jadi kelihatan ada agak isi gitu, agak ngisi. Jadi sengaja aku buat sennya, sen depan aku taruh di sini. Ini kunci kontak begini aja karena dari dudukan lampu, karena dari bracket lampu ini menggunakan bracket lampu pesek ya, bracket lampu pesek sebutannya. Jadi posisi headlamp tuh menjorok ke dalam, maka kunci kontak pun tidak bisa dipasang, tidak bisa diaplikasikan karena mentok di headlamp, di bagian batok belakang headlampnya. Mau papas headlamp atau kunci kontak yang dipindahkan, maka aku memilih kunci kontak yang dipindahkan karena headlamp ini tuh menggunakan headlamp LED yang dikhawatirkan nanti rentan terhadap air. Berdasarkan kesepakatan kita kemarin bahwa karena CDI ini mentok ke bagian tangki yang posisi sebelumnya itu di atas sini, kita tinggal pikirkan mau diletakkan di mana. Bisa di sini, di belakang sini yang posisinya aman, atau di sini posisinya aman. Ya itu konsekuensi dari modifikasi, maka kita harus terima konsekuensi itu. Setiap perubahan, setiap modifikasi pasti ada konsekuensinya. Kayaknya aku mau buat di sini nih untuk dudukan CDI di sini. Untuk flasher masih ada di sini dudukan flashernya. Ini masih aku tempel di bagian sini, masih aku bawa bracket flashernya. Terus untuk bracket bending starter nanti aku buatkan mungkin di area sini.
Oke ya teman-teman, bracket dudukan CDI sudah selesai dilas. Untuk plasternya nanti posisi di sini, dan untuk bendiknya kelihatannya bendik ini nanti aku ikat di sini aja deh. Masih ada ruang yang ada di sini aja, nanti diikat pakai tali tis karena kalau dibuatkan bracket besi ini kan kontak langsung dengan aki positifnya. Jadi jangan sampai ini tuh bersentuhan dengan massa. Kita jauhkan dari massa karena dudukan bendik aslinya itu terbuat dari karet, sedangkan karetnya kemarin tuh rusak, udah robek-robek. Jadi kita kayaknya nanti aku ini aja deh nih, nanti aku ikat di sini, insya Allah aman karena posisinya plastik, diikat plastik. Nanti posisinya di sini aja. Dan karena ini kiranya udah selesai semua yang dirasa untuk ubahan dari rangka, juga komponen lain yang harusnya dipasang sudah terinstall semua. Jadi proses selanjutnya kita tinggal finishing, artinya kita tinggal cat atau kita tinggal painting rangkanya. Baik teman-teman, kita langsung turunkan saja mesinnya untuk proses finishing dari kerangka yang sudah kita modifikasi ini. Kita turunkan engine, kita turunkan velg dan ban, juga shockbreaker belakang. Untuk shockbreaker depan kayaknya aku nggak turunin karena untuk penopang dari rangka yang nanti mau kita painting, hanya stand di lantai.
Baik teman-teman, sambil menunggu rangkanya kering setelah dicat, kita memeriksakan bagian mesin yang kata si empunya tuh motornya ngebul. Ya kita periksain aja apakah betul ada kebocoran oli di ruang bakar, baik di packing head cylinder atau klep itu sendiri, seal klep ataupun ring piston. Kalau ada yang mengalami kausan, nanti kita akan ganti dengan yang baru. Kebetulan aku udah buka cover head cylinder, udah, kita tinggal lanjut buka head cylinder dan block cylinder. Mumpung mesinnya udah di bawah, jadi lebih mudah untuk nurunin head dan block silindernya. Setelah cover head cylinder terbuka, kita bisa kendorkan dulu 4 baut ini. Kemudian kalian kendorkan 2 baut yang mengikat pada gesture tensioner. Oke, ada 2 mur yang mengikat hubungan antara head cylinder dan block cylinder. Hubungan block dan head ya, bukan hubungan kalian. Nih dia murnya. Ini murnya udah mur biasa, udah pernah diganti nih. Harusnya murnya mur flank. Memang betul ini pernah mengalami pembongkaran. Ada ring tembaganya ya teman-teman, hati-hati nyemplung ke sini, nyemplung ke pinggir sini, nanti masuk ke crankcase. Jika kalian lupa mengambil akan berakibat fatal nantinya. Oke, setelah semua ringnya tercopot, kita angkat ini apa namanya, oh ini nih, kendorin dulu yang adjustment tensioner, kita kendorin dulu, atau mungkin perlu lepas saja. Camshaft-nya masih bagus ya, atau no as masih bagus. Ada ring U di sini untuk stopper camshaft. Kalau udah seperti ini, kita ambil aja, kita congkel menggunakan obeng min atau apapun itu. Sambil kalian pegang ya rantai ketengnya, biar nggak nyemplung ke bawah. Kalau nyemplung susah kalinya, kadang nyolek-nyolek dari atas. Ini kondisi head cylinder. Nah seperti ini kondisinya, berarti ini tuh kalau hitam seperti ini berarti ini bahan bakarnya terlalu boros. Baik, oh ini ada, oh mungkin di sini nih teman-teman nih kebocorannya nih mungkin. Nah ini nih, ini ada bagian namanya tuh di, kalau Suzuki itu di pair ya, ini pairnya nih. Kalau di Yamaha ice, ini untuk menyuntikkan hawa segar tuh ke sini nih. Artinya ke knalpot nih, kayaknya ini nih bocornya di sini nih teman-teman nih, keganjel.
nganjel di sini nih dia. Oke. Satu. Terus untuk melepas ini gimana? Ada dua buah mur pengikat blok silindernya. Kita buka untuk memastikan apakah ring piston itu mengalami keausan. Nah, murnya aslinya seperti ini nih teman-teman tuh. Mur flank. Kondisi blok silindernya tidak mengalami baret yang signifikan ya teman-teman, masih lumayan bagus nih kayaknya bloknya, masih bagus. Aduh. Baik, jadi untuk servis besarnya aku percepat teman-teman, nggak aku videokan karena di sini tuh fokusnya sesuai tema tuh modifikasi job style, bukan untuk overhaul atau servis besar atau pemeriksaan pada mesin. Ya hanya sebagai bukti kepada ownernya, mudah-mudahan ownernya nonton nih. Kalau mesinnya udah aku periksa, tuh udah terangkai. Ya saat mesin ini dibongkar, yang aku lihat ada beberapa komponen yang memang seharusnya diganti, seperti base AC yang pecah di area sini teman-teman. Sebenarnya pecah nih base AC-nya, terus baut pembuangan oli mesin atau baut tap olinya udah slack atau dol, klep aman, rocker arm aman, hanya saja cam chainnya yang harusnya mengalami penggantian, atau rantai keteng itu udah mulai kendur, cuma masih layak pakai. Baiknya sih memang harusnya diganti, sudah melewati batas toleransi, karena dari sini pun dari adjuster tensionernya udah mengalami pengelasan atau diganjal, ditambah di area sini tuh ada keretakan sedikit, ternyata kelihatan nggak ya, pokoknya kecil banget, ada keretakan kecil di sini di adjuster tensioner. Oke, kita lanjut ke proses merangkai. Oke, sekarang waktunya kita untuk merakit semua komponen-komponennya.